Sahabat muda, selamat bertemu kembali dalam pembahasan kita dari Cornerstone kuartal kedua, bagian yang keempat dari tema yakni kisah orang yang diselamatkan. Sebagaimana biasa, saya ditemani oleh Pendeta Royke Frans. Selamat datang, Pendeta. Kita akan coba untuk membahas dalam bagian yang keempat ini mengenai ini cerita saya dan saya bertahan padanya. Namun sebelumnya kita undang kehadiran Roh Kudus melalui doa, melalui Pendeta Royke. Boleh, Pendeta? Mari sama-sama kita berdoa. Pada saat ini kami kembali kepadamu ya Tuhan. Di dalam doa kami berseru kepadamu mengucap syukur berterima kasih. Oleh sebab rahmat Tuhan yang selalu menjadi bagian kami. Sampai saat ini, nafas kehidupan Tuhan percayakan kepada kami. Saat ini kami siap untuk belajar ya Tuhan, dari pelajaran firman Tuhan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Kami memohon kuasa Roh Kudus untuk bersama dengan kami, dan kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami bicarakan pada saat ini, teristimewa sahabat-sahabat muda kami yang di rumah, di mana saja mereka berada, sehingga kami dapat memaknai kehidupan kami dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami, karena kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Baik, Pendeta. Kali ini kita membahas dari Cornerstone bagian yang keempat ini mengenai ini cerita saya dan saya bertahan padanya. Sebenarnya kalau kita ingin memberikan sesuatu motivasi kepada orang lain, apa yang terbaik nih, Pendeta? Oke. Kalau kita berbicara tentang memberikan motivasi kepada orang lain, artinya motivasi itu kata positif. Artinya sesuatu yang kita berikan yang berguna bagi seseorang. Dari cara-cara kehidupan kita contohnya. Yang saya sebut di sini adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi yang benar-benar saya sudah alami, yang benar-benar yang saya sudah lewati, yang sudah memberikan pelajaran kepada saya, sehingga saya boleh berikan dukungan atau motivasi kepada seseorang sehingga dia bisa melakukan peningkatan dalam kehidupannya. Iya, apakah itu harus jadi sukses dulu? Oh, jadi orang sukses, jadi besar, jadi ternama, baru kita bisa motivasi seseorang. Atau kapan kita bisa memotivasi ataupun mendorong seseorang berdasarkan tadi ya pengalaman yang Pendeta katakan. Ya, oke. Lebih baik saya bicara dari pengalaman saya sendiri dulu. Iya. Saya tahu bahwa kehidupan saya pribadi dari awal tidak langsung pakai dasi seperti ini menurut orang ya ceritanya ya. Dan saya tidak langsung berada di dalam layar kaca seperti ini. Tadinya saya harus melakukan banyak hal. Contohnya saya hanya mungkin sekilas balik ketika saya masih sekolah. Kan ini berhubungan dengan motivasi. Saya bisa melihat orang-orang lain mereka bersekolah tanpa memikirkan hal yang lain, seperti saya harus bekerja dulu. Karena ada yang dari orang tuanya sudah sangat mampu, sehingga mereka ketika kuliah, biaya kuliah mereka langsung diberikan oleh orang tua. Nah, kalau saya mau berharap dari orang tua tidak mungkin, karena orang tua saya hanya petani kecil. Ya kan, ini mungkin sedikit kesaksian ya, hanya petani kecil. Kalau saya berharap dari orang tua saya mungkin tidak bisa akan bersekolah. Maka dari mulai SMA sampai kuliah. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa ketika ingin mencapai sesuatu, dari kita ini harus ada sesuatu yang kita buat. Dari belum ada, saya bekerja. Kalau di tempat saya sekolah, saya dikatakan labor.
ya kan? Nah, di situ baru saya dapat mengumpulkan biaya kuliah saya. Itu mungkin saya ambil dari cerita pengalaman pribadi saya. Iya, sahabat muda, ayat nas yang diambil adalah Kisah 22 ayat 13 sampai 16. Bunyinya demikian. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Kemudian sekilas cahaya, kutipan yang diberikan dari Alfa Omega jilid 7 halaman 344. Sekiranya ia telah mencoba untuk memasuki perdebatan dengan penentang-penentangnya, mereka dengan keras kepala akan menolak untuk mendengar perkataannya. Tetapi hubungan pengalamannya yang disertai dengan suatu kuasa yang meyakinkan, sehingga untuk sementara waktu tampaknya melunakkan dan menaklukkan hati mereka. Nah ini pendeta, ya. Jadi katakan bahwa kita itu dalam suatu hal, misalnya ada problema, ada untuk memotivasi, apakah memang harus adu gitu, tentang atau menentang langsung, atau memang bagaimana untuk mereka bisa menerima juga kita dalam kehidupan kita. Oh, baik pendeta Tampunan. Memang tidak mudah memberikan suatu ide, walaupun itu adalah pengalaman kita, kepada orang lain supaya orang lain melakukannya. Tidak mudah, karena dia kan memiliki hak pilih. Hak pilih untuk melakukan apa yang dia mau. Kita hanya sekedar memberikan pengalaman kita bahwa apa yang kita sudah lakukan kita punya hasil. Paling tidak, karena biasanya kita berikan motivasi itu kan kepada orang yang seakan-akan putus asa, tidak mau melakukan apa-apa untuk memajukan kehidupannya. Kalau kita lihat di ayat ini tadi yang pendeta sudah bacakan, bahwa Allah memberikan kesanggupan kepada setiap orang yang sama, tidak berbeda. Nah, dalam hal ini yang kita dapati adalah Tuhan menciptakan kita adalah untuk mendengarkan sabdanya. Kalau saya boleh terjemahkan dalam pengertian pelajaran sekolah sahabat kita ini adalah untuk mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kehidupan kita. Nah, itu kalau sebenarnya motivasi dari Tuhan sebenarnya ini kan. Iya, kan biasanya begini, orang takut kan. Iya. Takut, belum apa-apa takut gitu ya. Kalau nanti saya begini, saya takut begini gitu kan. Begini, saya takut. Itu sebabnya ada orang katakan keberanian itu adalah kalau kita dapat mengalahkan ketakutan. Oh iya, sudah pasti. Kan begitu ininya ya. Ya. Jadi keberanian kita kalau kita dapat mengalahkan ketakutan. Nah, dalam menyampaikan keberanian ini ya untuk melangkah maju itu pelajaran sekolah sahabat kita singgung kan pada bagian kali ini. Jadi bagian kali ini juga memberikan kepada kita mempunyai keberanian, tapi sekarang kalau kita bersama Tuhan, ini sudah bersama Tuhan ya untuk masuk ke ininya. Kalau kita bersama Tuhan gimana nih pendeta? Untuk keberanian kita untuk menyampaikan, saya punya juru selamat loh, saya punya ini loh, ini bagaimana cara menyampaikan? Ya, ini yang menarik dari pelajaran sekolah sahabat, cornerstone sahabat-sahabat muda yang memilikinya dan mau mempelajari dengan hati yang terbuka. Memang banyak kita dapati orang untuk menyaksikan yang benar itu takut, sehingga kita perlu keberanian. Dan memang keberanian itu terkadang datang bukan pada waktunya. Artinya kita tidak berhadapan dengan orang lain baru muncul keberanian. Yang tidak ada gunanya. Contoh di dalam Alkitab kita katakan, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah menunjukkan keberanian mereka untuk menyaksikan tentang kebenaran. Karena apa? Mereka bersama dengan Allah, kenapa harus takut? Karena ada firman Tuhan katakan, jangan kamu takut ketika kamu menghadapi di sini katakan pengadilan sekalipun kita mau bersaksi yang benar, kita nggak perlu takut. Kenapa? Apa yang kita mau katakan adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang kita yakini bahwa itu datang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Kenapa kita harus takut?
Karena Allah akan menolong. Allah akan memperhatikan dan Allah akan memberikan kesanggupan-kesanggupan kepada kita asal kita berani dulu. Dari kemana pendeta? Sekarang kan banyak nih buku-buku ya, Ya. yang isinya dongeng-dongeng gitu kan. Ya. Motivasi ataupun cara bercerita dengan dongeng-dongeng itu gimana tuh menurut pendeta? Ya dengan ya saya punya cerita loh, tapi sebenarnya bohong gitu loh. Ya, atau cerita dongeng bagaimana ini? Ini menyangkut dengan integritas seseorang. Ya, kalau kita berbicara integritas, orang itu tidak akan menceritakan atau menyaksikan. Ini kan bicara tentang kesaksian sebenarnya kok. Iya. Seseorang itu harus menyaksikan apa yang sebenarnya yang benar dalam kehidupannya. Pertama, sebagai seorang Kristen katakan, ya dia harus benar-benar menceritakan apa yang dia yakini benar, kesaksian yang benar. Kejujuran itu penting, ya. Dan seperti yang pendeta katakan tadi bahwa kita tidak perlu takut menyampaikan kalau memang itu sudah kebenaran. Dongeng juga enggak. Kalau dongeng, kalau kita bicara tentang dongeng, ya mungkin memang saya sendiri dulu pernah baca-baca buku-buku, ya kan tadi bilang banyak ada buku yang menceritakan tentang suatu kehidupan, tapi ternyata itu hanya karangan orang. Karangan orang yang dia berkhayal sehingga dicatat. Dan banyak orang yang membaca itu menjadi menjadi satu cerita seperti nyata, padahal itu bohong. Nah, kalau buat saya pribadi, kalau kita menjadi seorang Kristen yang memiliki sahabat-sahabat muda yang ingin maju, kenapa kita harus ceritakan hal-hal yang tidak berguna, yang sebenarnya bohong? Ya kan, untuk apa kita ceritakan yang bohong-bohong itu? Sementara kita punya kesaksian yang benar. Ya, kalau kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat, kan dikatakan bahwa kita inilah saksi yang melihat bagaimana Tuhan mengubah kita, kan begininya ya. Sekarang kita ingin ceritakan. Kalau orang nggak terima gimana pendeta? Ya, orang bilang itu cerita doang, kamu jaim tuh cerita ini apa semuanya lah. Oke. Istilah sekarang yang diberikan. Kita lihat pengalaman di sini. Saya rasa waktu Paulus berada di hadapan orang banyak di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, awalnya tadi memang orang tidak mau mendengarkan dia. Bahkan mereka katakan bahwa yang dia ceritakan itu adalah cerita dongeng. Ya kan? Tidak sesuai dengan kebenaran. Tetapi karena dia memiliki keyakinan yang teguh, dia menyatakan itu dengan gamblang. Bahwa ini adalah kebenaran dan saya sudah menyaksikan. Pengalaman itu saya sudah menyaksikan. Ya, kita tahu bersama bahwa pengalaman Paulus bertemu dengan Tuhan. Dia sendiri yang merasakan. Sehingga dia berani menyampaikan itu. Kenapa? Kalau orang tidak mau terima, sebenarnya sama saja dengan kita kalau kita mau dapatkan nasihat dari orang lain. Nah, itu kerugian bagi dia sendiri. Yang penting di sini bahwa kita tidak boleh menahan kesaksian yang benar. Walaupun dia tidak mendengar sebenarnya kan. Artinya kasih karunia Allah sama kepada kita. Allah sudah beritahukan kepada Paulus ketika dia masih namanya Saulus. Ketika dia sudah bertemu dengan Tuhan dan dia merasakan nyaman Tuhan, wah dia sudah berubah total. Dia ingin menyaksikan, walaupun tadinya orang tahu latar belakang dia. Ya, luar biasa lagi pengalaman Paulus karena orang tahu latar belakang dia ini tadinya pembunuh, pembohong dan bahkan sudah menganiaya orang-orang umat-umat Tuhan dikatakannya. Umat-umat Tuhan dianiaya. Nah sekarang dia mau melayani umat-umat Tuhan. Nah ini kan sama dengan kita bilang bahwa bagaimana mereka bisa percaya kepada Paulus padahal tadinya dia orang seperti itu. Iya. Kita bicara mengenai Paulus secara khusus ya. Dia tadinya orang yang menganiaya, orang yang mengejar umat-umat Tuhan. Sekarang dia mengenal Tuhan. Betul ya? Pada waktu dia mengenal Tuhan, sekarang dia bersaksi, memotivasi orang lain untuk mengenal Tuhan. Ya. Tapi kan yang dia dapatkan sebaliknya, dia juga dikejar-kejar ini sekarang. Ya. Jadi gimana nih pendeta? Apakah kita harus lari? Udahlah, saya udah capek. Cukup saya saja yang bertobat, cukup saya saja yang tahu, tidak perlu orang lain. Itu bagaimana pendeta? Inilah yang dinamakan dia sudah merasakan kasih Tuhan.
Dan sedikit percakapan antara dia dengan Tuhan ketika dia perjalanan ke Damsyik ya. Tuhan berkata kepadanya bahwa Tuhan pertama Paulus yang bertanya kepada Tuhan, ini siapa? Kemudian jawaban dari Tuhan apa? Inilah aku yang engkau aniaya. Nah itu singkatnya ya. Dan kita tahu ceritanya bersama bahwa dari situ titik balik 180 derajat dari Paulus. Karena dia sudah mengalami. Dia sudah mengalami sehingga dia mampu menceritakan apa yang dia alami, bahwa keselamatan yang sudah dia peroleh dari Tuhan, tentunya dia tidak mau selamat sendiri. Ya mungkin kita bisa pakai bahasa sederhana seperti itu, supaya dia bisa sampaikan kepada orang lain. Dan tadinya dia melihat orang-orang yang dia kejar, tadi kan dia penganiaya, dia kejar, orang-orang itu tetap setia. Nah sekarang dia yang mengalami kesetiaan itu. Dia yang mengalami istilahnya hubungan dengan Tuhan, sehingga sangat luar biasa, ibarat sebuah api yang membara dalam dirinya untuk menyampaikan bahwa kabar selamat yang sudah dia peroleh. Oke, sahabat muda, ada beberapa ayat yang ingin saya bagikan dari pelajaran cornerstone kita. Wahyu pasal 12 ayat 10-11 katakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke dalam pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, mereka sudah tidak kasih lagi nyawa kita juga. Yang penting mereka bisa kabarkan. Yang berikutnya katakan Kisah 4 ayat 18-20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab, silahkan kamu putuskan diri sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar. Ayat selanjutnya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sebab kita tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebenarannya. 2 Petrus 1 ayat 16 dan tadi Ayub 19 ayat 25-27. Jadi ini memberikan kepada kita bahwa pengalaman pribadi itu adalah satu kesaksian hidup, gitu ya, bisa menguatkan orang lain, ya, juga itu akan merupakan satu kekuatan bagi kita kalau orang lain menyerang kita, ya, gitu Pendeta. betul Ya. Nah sekarang tipsnya terakhir Pendeta, supaya kita bisa mengambil kesimpulan dari pelajaran ini. Kira-kira bagaimana Pendeta? Tips dengan kesimpulan yang bisa kita dapatkan. Oke. Berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan tadi, ketika kita tahu satu kebenaran, kita harus berani menyampaikannya. Tetapi dengan catatan bahwa kita menyampaikan itu karena kita mengasihi orang yang akan kita sampaikan kebenaran. Tanpa rasa takut dan yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita. Tuhan akan menolong kita berkata-kata apa yang akan kita katakan. Saya mungkin kutip sedikit dari pengalaman tokoh-tokoh tadi, baik Yohanes, Petrus dan juga Ayub, karena mereka sampai-sampai tidak menyayangkan nyawa mereka untuk menyampaikan kebenaran. Sahabat muda, Anda punya kesempatan yang sama seperti Paulus, Yohanes dan Petrus bahkan Ayub untuk menyampaikan itu. Sekarang, bukan nanti. Ketika kita tahu
Biarlah kita dengan kesaksian kehidupan kita, kan itu adalah kekuatan yang membawa kepada keselamatan. Demikian, Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta sudah memberikan kepada kita pelajaran kita saat ini yang berjudul Ini Cerita Saya dan Saya Bertahan Padanya. Sahabat muda, kita sudah mendengar segala sesuatunya mengenai bagaimana kita harus bersaksi, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita dapatkan, pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan, itu kita saksikan kepada orang lain. Dan kalau ada pencobaan datang, kita harus berdiri teguh, karena kita tahu Yesus menyertai kita. Ya. Ya. Baik sahabat muda, sampai sini pelajaran kita. Sekarang kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena satu waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk belajar akan firman Tuhan. Terima kasih karena pelajaran pada saat ini yang memberikan kami untuk boleh memberikan kesaksian dari apa yang kami telah jalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah itu pun merupakan satu kekuatan bagi orang lain yang mendengar dan mereka pun bisa ikut bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Memberkati seluruh rekan-rekan orang muda dalam segala pekerjaan, dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan yang mereka lakukan. Kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Sahabat muda, sampai bertemu kita di episode berikutnya dari Cornerstone edisi triwulan kedua tahun 2016 dari Kisah Orang yang Diselamatkan.